Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Setiap manusia punya persoalan. Setiap manusia punya pergumulan, dan terkadang persoalan dan pergumulan hidup manusia mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, kita bilang dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Beragam persoalan dihadapi oleh manusia, tidak terkecuali engkau percaya kepada Tuhan. Sudah barang tentu di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan ajarkan saya dan saudara harus tetap bersemangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan buat saya dan saudara, bahwa pencobaan yang engkau alami, sebesar apapun, seberat apapun menurut engkau, Alkitab berkata itu adalah pencobaan dan persoalan yang biasa jika kita belajar melihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, maka seberat apapun pergumulanmu, engkau tetap akan bersemangat karena ada janji Tuhan. Pencobaan yang kau alami, pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu, dan Tuhan janjikan Dia akan memberikan jalan keluar. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ada begitu banyak orang yang saya jumpai yang kehilangan semangat dalam kehidupannya, yang kehilangan daya juang dalam kehidupannya, yang ujungnya dia mengasihani dirinya sendiri, yang ujungnya dia berada di lembah putus asa, putus harap, akhirnya stres, depresi, frustasi, lama-lama ketawa sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersemangat adalah pilihan yang terbaik bagi saya dan saudara untuk menghadapi pergumulan. Kan ada jaminan Tuhan. Dia izinkan pencobaan tidak pernah melebihi kekuatanmu. Apabila engkau dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya menjadi orang percaya yang bersemangat? Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam perjalanan hidup Rasul Paulus sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Ada begitu banyak keadaan yang bertaruh nyawanya sendiri di dalam dia melayani Tuhan. Terkadang dia berada dalam kekurangan, tidak punya apa-apa. Tapi dia mulai belajar bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, ternyata untuk bersemangat simple.
Libatkan Tuhan di dalam segala perkara yang engkau hadapi. Sertakan Tuhan di dalam segala situasi yang engkau alami. Maka sekalipun berat pergumulanmu, engkau tetap menjadi orang yang bersemangat. Amin. Kita akan melihat apa yang harus saya punya, apa yang harus saya miliki supaya saya tetap bersemangat. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana mereka harus menentukan pilihan. Nebukadnezar membuat sebuah patung untuk dijadikan sesembahan, dan Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung tersebut. Namun mereka berkata seperti ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ada sebuah keyakinan yang kuat, ada sebuah spirit atau semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Saya simpulkan, apapun yang terjadi, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak akan mengganti Tuhan dengan hal-hal yang lain sekalipun nyawa mereka terancam. Saya mengambil kesimpulan, untuk bersemangat yang pertama yang kau harus miliki adalah roh yang kuat. Roh yang kuat inilah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Keyakinan mereka yang teguh di dalam Tuhan membuat mereka melihat Tuhan turun tangan atas pergumulan mereka. Kemenangan dialami oleh mereka karena punya roh yang kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dirimu ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kemampuan kepadamu. Maka saya mengajak kita, tetaplah engkau jadi pribadi yang bersemangat. Yang kedua, bagaimana supaya saya tetap menjadi orang yang bersemangat? Yang kedua, jangan pernah menyerah. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pergumulan. Roda kehidupan ini harus tetap berjalan. Terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di bawah. Namun kita belajar dari seorang perempuan yang ada di dalam Alkitab. Seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya pada waktu itu. Selama 12 tahun sakit pendarahan, dan selama sakit pendarahan pun dia berusaha untuk memperoleh kesembuhan. Dibuktikan dia berobat di satu tabib ke tabib yang lain, tapi semuanya tidak ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di detik-detik terakhir dia mendengar kabar tentang Yesus. Imannya bangkit, imannya bertumbuh, dan dengan sebuah keyakinan yang dia bangun dalam dirinya yang luar biasa ini, dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Kalau saya terjemahkan secara bebas, tidak usah ditumpang tangan, tidak usah didoakan, tapi iman yang dia miliki akan membuat dia memperoleh kesembuhan. Dan benar terjadi. Ketika dia menjamah jumbai jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya.
Di sini kita melihat orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang akan melihat mujizat Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan begini, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah semangatmu, tetap bersemangat, tetap kuat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada Tuhan yang akan menolong engkau, ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagimu. Yang ketiga, apa yang harus saya miliki supaya saya tetap bersemangat? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 27, firman Tuhan berkata, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ini kesaksian dari Rasul Paulus. Bagaimana keterbatasan hidup yang dia alami, yang bisa saja dialami oleh saya dan saudara. Namun yang luar biasa dari Rasul Paulus, dia tetap hidup percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin, karena dia percaya, keyakinan dia, kepercayaannya kepada Tuhan akan membawa dia melihat kemuliaan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Karena dia tetap percaya bahwa berkat dan pertolongan itu selalu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika ketiga hal ini ada di dalam dirimu, di dalam diriku, dalam keluargamu dan keluargaku, seberat apapun pergumulanmu, kita tetap menjadi orang-orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.